Kalau kita mau ngomong itu kita harus berpikir dulu, kita harus analisa dulu. Itu gunanya Allah ngasih kita otak, harus dipastikan dulu benar apa enggak omongannya. Jangan asal jeplak, apalagi kalau kita adalah public figure. Hola netizen yang maha benar. Akhirnya permintaan maaf kepada Ketua RT Lebak Bulus, Jakarta Selatan keluar dari mulut Dewi Persik. Meski masih saja ada embel-embel Pak RT telah meminta maaf terlebih dahulu. Dewi Persik mengaku sudah melihat ucapan minta maaf Pak RT pada Senin 3 Juli 2023. Sehingga sebagai manusia, Dewi Persik pun membalas juga meminta maaf kepada Pak RT yang terlibat perseteruan itu. Dewi Persik mengakui polemik terjadi akibat sapi kurban itu hanya kesalahpahaman, sehingga wajar untuk saling memaafkan satu sama lain. Dewi Persik sempat kekeh pada pendiriannya. Sejumlah video yang beredar, Dewi Persik tetap merasa dirinya paling benar atas perseteruan sapi kurban. Berbagai sentilan kepada Ketua RT sebagai pihak yang dianggapnya menjadi lawan terus dilontarkan Dewi Persik. Meski mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Dewi Persik, Pak RT tetap santai. Ketua RT enggan berkomentar banyak, dirinya hanya meluruskan pemberitaan yang beredar. Hanya saja dukungan netizen yang tercinta kepada Pak RT terus mengalir. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Ya, saya pikir terkait persoalan yang dialami Mbak Dewi Persik dengan salah seorang ketua RT di tempat dia tinggal terkait persoalan sapi kurban, saya pikir tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Saya pikir harus segera diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Kenapa? Objek persoalan yaitu si sapi kurban juga sudah dipotong, dagingnya juga sudah dibagi. Saya pikir ini kan hanya persoalan miskomunikasi saja. Saya berpikir bahwa Mbak Dewi tentu juga ketika mengorbankan sapi tersebut juga dengan hati yang ikhlas. Begitu juga dengan Pak RT ketika menerima sapi kurban tersebut juga dengan hati yang ikhlas. Jadi saya pikir ini hanya persoalan miskomunikasi. Jadi tidak perlu lah ya terlalu jauh untuk menempuh jalur hukum. Itu tanggapan dari saya. Kalau lu punya uang, lu punya kuasa. Nah, ceritanya itu mirip sama dagelan sapi kurban yang akhir-akhir ini sedang viral. Dimana ada seorang artis yang berniat untuk berkurban ke sebuah lingkungan ya, di masjid, sebuah masjid. Cuman karena dia merasa kurang benefitnya, dia menarik hewan kurban tersebut untuk dipotong ke tempat lain yang mana ada sebuah agenda politik di sana. Nah, oke. Karena sudah di PHP seperti itu, Pak RT di sana dia merasa kurang seret lah, kok kayak gitu ya. Jadi ya udah ambil aja sendiri begitu ya kan. Jadi si artis ini marah-marah ya kan. Padahal dari segi manapun ya nggak ada salahnya dong. Orang nggak mau menolong itu kok salah ya? Kan orang mau menolong itu kalau hatinya seret, kalau hatinya kurang seret nggak mau nolong ya biarin aja toh. Kecuali dia menahan loh. Kalau dia menahan jangan ambil, ini sudah hak milik kami ya, itu berbeda cerita ya. Tapi dia cuma bilang ambil, tapi gimana cara ngambilnya itu terserah kalian kan begitu ya. Jadi si artis ini nggak terima lalu berkoar-koar ke sana ke sini dan dia mendapat benefit dari situ. Dia mendapat namanya naik lagi, trending lagi ya. Itulah namanya juga era sosmed sekarang ya. Orang-orang tentu lebih temakan dengan kebenaran yang dimiliki oleh orang-orang yang populer sama orang yang beruang. Tapi usut punya usut, ujung-ujungnya ya memang bagaimanapun juga kebenaran itu pasti akan terungkap ya. Dan mau bagaimanapun ceritanya nih, sekarang orang-orang udah balik, yang awalnya pro balik menghujat si artis tersebut karena emang ya mau dari gimana pun dilihat emang lu yang salah sih. Tapi si artis karena dia merasa dia punya power, dia punya kekuatan, keuangannya yang stabil segala macam, dia merasa mengambil sudut pandang selalu ya dia yang merasa benar. Jadi lu kalau punya uang, lu punya kuasa, termasuk menguasai kebenaran juga lu ya. Tapi bukan kebenaran yang absolutnya. Konflik DP dengan Pak RT masih menjadi sorotan, dan sebagian kenapa mayoritas publik itu lebih mendukung Pak RT dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah sikap DP yang terlalu reaktif. Jadi
DP belum mendapatkan informasi yang sangat valid, namun sudah berkuar-kuar di media bahwa ABC telah dilakukan oleh Pak RT. Sedangkan Pak RT tidak pernah berkuar-kuar, dia hanya menanggapi atas apa yang sudah diucapkan oleh DP. Yang kedua adalah kenapa publik itu lebih memilih untuk mendukung atau membela Pak RT, dikarenakan Pak RT lebih kalem dalam menghadapi permasalahan. Sedangkan DP yang notabene adalah seorang artis harusnya memberikan contoh yang baik ketika menghadapi permasalahan dengan tenang, bukan dengan terlihat sekali marah-marah, membentak-bentak, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Manakala kita mendapatkan sebuah permasalahan, maka kita tidak boleh reaktif dan kita tetap tenang dengan kepala dingin untuk mencari solusi yang terbaik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak RT-nya udah diam, Dewi Persiknya udah diam. Tapi ini netizennya nggak bisa diam ya. Nggak bisa diam nih, sering ngedit-ngedit, kan ngedit-ngedit video edit terus sampai campur supaya panas kan. Semakin panas terus, padahal udah nggak ada masalah ya kan. Nah ini lebarannya juga udah kelewat berhari-hari ya kan. Dagingnya pun udah jadi tai ya kan. Ini loh, ini kan sapinya sapi Dewi Persik, terserah dong. Dia mau dijual lagi kek, mau diapain kek, terserah. Barang-barang dia gitu loh. Kok jadi tambah rame gitu loh, sampai harus kasus, harus ada hukuman. Emangnya Pak RT dibunuh sama Dewi Persik? Emangnya Pak RT-nya itu ditonjok-tonjokin, ya kan? Terus Pak RT-nya diculik, dibuang gitu. Kok ini repot loh, RT-nya aja sehat-sehat kok. Udah, ya kan? Ngapain ngurusin beginian? Urusin tuh badan-badan narkoba, para korupsi, ya. Katanya pagu figur segala macam itu, terus membuat masa depan anak-anak. Aduh, urusin di KPKP pelacuran banyak tuh. Urusin pelacuran itu banyak ya, merusak moral itu ya. Terus ini nih, ngurusin masalah kayak gini sepele, itu kan hak barang-barang orang. Terus mau dihukum Dewi Persiknya. Apa dengan kasusnya pembunuhan itu loh, Arya yang dari mana tuh, dari Bogor atau dari mana tuh yang dibunuh itu pembunuhnya cuma dihukum 8 tahun ya kan, sedangkan korbannya pun sudah meninggal ya, keluarganya pun sampai gak bisa kehilangan ya kan, gak bisa mengikhlaskan. Ini masalahnya RT-nya sehat, keluarganya sehat, kok kayaknya heboh gitu loh, sampai masuk ke berita sana sini gitu loh, sampai harus ada hukuman lah. Kok ribet ya ini netizen ya. Tapi ini netizennya banyaknya laki-laki, ini laki-laki ngondek, ini laki-laki melambai. Terus kalau ada komentarnya itu tuh, saya di pihak Pak RT banyak tuh, saya hidup Pak RT, sehat Pak RT, mudah-mudahan Pak RT jadi presiden segala macem. Lah Pak RT, aduh kok repot ya. RT di Bandung itu banyak ya kan, masalah-masalah kayak gitu tuh banyak ya kan. Heboh loh ini, mentang-mentang debatnya sama artis ya, jadi heboh gitu loh, jadi rame mentang-mentang debatnya sama artis gitu, jadi heboh gitu. Aduh, di mana-mana juga RT tuh banyak yang cekcok ya kan, masalah bagian segala macam tuh banyak ya kan. Apalagi di kampung-kampung gue, RT-nya pada nggak benar ya kan, pada nggak benar tuh, sumbangannya tuh dipilih-pilihin yang kena baru disumbang. Kalau yang orang-orang itu yang kadang-kadang orang yang nggak mampu juga nggak bakal dapat gitu. Wajar lah, terserah Dewi Persik mau ngapain aja, kok repot. Guys, ini isu masih hangat banget soal Mbak DP dan Pak RT. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari perseteruan soal penitipan sapi kurban ini? Yuk kita ambil hikmahnya guys. Yang pertama, kalau kita mau ngomong itu kita harus berpikir dulu, kita harus analisa dulu. Itu gunanya Allah ngasih kita otak, harus dipastikan dulu benar apa enggak omongannya. Jangan asal jeplak, apalagi kalau kita adalah public figure, itu remnya itu benar-benar harus pakem. Karena kalau salah ngomong itu jatuhnya jadi fitnah. Pak RT nggak minta duit 100 juta, Mbak DP bilang minta duit 100 juta. Pasti ada orang yang sakit hati. Kemudian yang kedua, masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Jangan diomongkan ke publik, di medsos. Cukup berdua aja atau bertiga. Selesai itu masalah sebenarnya. Kalau masalah itu sudah diomongkan di publik,
siap-siap masalah akan menjadi bertambah kacau balau dan image kita pun menjadi semakin buruk. Kemudian yang ketiga, kita harus jalin komunikasi yang baik dan jelas antar sesama. Jangan suka nitip-nitip pesan, sampaikan aja langsung ke orangnya. Cari waktu yang pas, karena pesan yang kita titipkan itu seringkali bisa jadi berkurang dan mungkin bisa jadi bertambah. Ada istilah orang zaman dulu itu, kalau nitip uang suka berkurang, kalau nitip pesan itu suka bertambah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, namanya ibadah itu sebisa mungkin jangan digabungkan dengan politik. Malu sama Allah kita. Ibadah kurban, ya kurban aja. Jangan ada embel-embel kampanye. Cukup potong sapi atas nama si Anu binti si Fulan, beres bagi-bagi ke warga. Saya khawatir kalau ibadah sudah dicampur adukan dengan niat keduniawian, kemurnian hakikat berkurban untuk Allah itu jadi hilang. Udah nggak ada pahalanya lagi. Ini mesti hati-hati. Jadi itu hikmahnya guys.